Di awal film memperlihatkan seorang pangeran atau Raja Joseon yang telah berkuasa selama 10 tahun. Pangeran ini bernama Yeonsan. Ia diperlihatkan telah menerima sebuah potongan kecil berupa pakaian wanita yang diberikan oleh dua menteri raja yang bernama Aim Sangjay dan ayahnya bernama Aim Sahong. Oke, biar kalian kagak bingung nantinya, di sini gue akan jelaskan dulu bahwa mereka berdua adalah orang yang paling dipercaya oleh sang raja. Ayahnya Sangjay berharap tahta raja bisa ia dapatkan. Sang raja kemudian menanyakan tentang sebuah potongan pakaian itu dengan mengatakan kenapa ada bercak darahnya. Mereka pun menjelaskan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan ibunya sebelum ibunya digulingkan dari tahtanya dan dibunuh. Setelah mendengar cerita tersebut, sang raja terlihat murka dan langsung membunuh orang-orang yang telah terlibat dari penggulingan tahta dan pembunuhan ibunya dengan tangannya sendiri. Ia juga bahkan membunuh neneknya sendiri karena terlibat dalam kejadian tersebut. Tak hanya memotong tangan dan memenggal kepala, ia juga memerintahkan pasukannya untuk menggali kuburan dan menghancurkan tulang belulang orang-orang yang telah berkhianat tersebut. Sang raja ini bahkan tak hanya sadis kayak mantan-mantan lu yang meninggalin lu pas sayang-sayangnya. Ia juga bahkan dicap sebagai raja yang mengabaikan tugas resminya demi memuaskan hasrat duniawinya dan menjadikan sebuah kota kecil menjadi lahan untuk tempat berburu wanita cantik. Gak peduli rakyat kelas bawah atau atas, baik itu ibu-ibu, mamah muda, atau yang masih orsinil, ia akan demi kesenangan pribadinya, kecuali kalau oma-oma anjir, dia juga kayaknya gak mau atuh. Atas kekejaman pemberontakan sang raja sampai puncaknya, negara pun menghadapi krisis ekonomi. Iyalah krisis ekonomi anjir, pemimpinnya juga cuma mikirin mantap-mantap mulu dah. Pada suatu hari, sang raja telah mengalami halusinasi yang menyebabkan dirinya terjatuh dari kudanya. Seakan-akan ada sekelompok orang yang ingin membunuhnya. Padahal itu adalah sekelompok burung bangau. Ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua burung bangau yang berada di tanahnya. Sangjay yang mengetahui hal tersebut bahwa ada sekelompok orang yang ingin membunuh sang raja. Ia kemudian menjanjikan untuk membawa ribuan gadis cantik untuk sang raja nikmati dalam satu malam. Sang raja pun kemudian menerima penawarannya. Namun di sisi lain, seorang permaisuri lama sang raja bernama Jang Noksu tidak menyukai penawaran yang dijanjikan oleh Sangjay. Ia memberikan alibi bahwa dialah yang pantas untuk memberikan permaisuri baru untuk sang raja. Sangjay dan Noksu pun bersaing untuk mencarikan permaisuri baru yang pantas untuk sang raja. Suatu hari sang raja mengumpulkan semua menteri-menteri dan pasukannya. Mereka diperintahkan untuk mencari dan merekrut wanita-wanita cantik di seluruh negeri yang bisa memberikannya penerus. Ia juga menunjuk orang kepercayaannya yaitu Sangjay dan ayahnya sebagai orang kepercayaan yang memimpin perekrutan wanita-wanita tersebut. Di sisi lain, permaisuri juga telah menemukan seorang wanita cantik untuk mengikuti kontes dari perekrutan permaisuri yang diadakan oleh sang raja tersebut. Wanita ini bernama Seol Jungmai dan ia adalah seorang pelacrot. Sangjay dan ayahnya kemudian melaksanakan tugas dari sang raja. Mereka mulai mendatangi seluruh penjuru negeri untuk merekrut wanita-wanita cantik. Mereka kemudian membawa wanita-wanita cantik itu mulai dari wanita kalangan rakyat rendah biasa sampai wanita kalangan bangsawan. Namun banyak juga rakyat-rakyat yang menjual istrinya ataupun anaknya pada pasukan kerajaan. Ketika sedang melakukan tugasnya, tiba-tiba saja Sangjay melihat gadis cantik dan ayahnya yang sedang melakukan pertunjukan tarian pedang. Gadis tersebut bernama Dan Hee. Diketahui juga dirinya adalah seorang tukang daging. Sangjay kemudian tertarik untuk merekrut Dan Hee. Namun karena profesinya tukang daging, ia merasa Dan Hee tidak pantas untuk sang raja karena ia rasa tidak akan bisa memuaskannya. Akan tetapi setelah pertunjukan selesai, Sangjay mengikuti Dan Hee dan ayahnya yang akan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba juga ada sekelompok orang yang menghadang Sangjay dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai Sangjay memburu gadis-gadis di seluruh penjuru negeri. Sampai akhirnya terjadilah ngadu fisik di antara mereka. Namun karena mereka main keroyokan, akhirnya Sangjay kalah dan mengalami pingsan. Dan Hee yang merasa kasihan langsung menolongnya dan memenangkan ngadu fisik itu. Ia kemudian membawa Sangjay ke rumahnya. Setelah Sangjay tersadar, ia buru-buru bergegas untuk pergi. Yaelah, cuk baru sadar langsung pergi buru-buru amat. Ngeteh dulu kek, ngopi dulu kek, udah atuh udah mampu euy. Secara tiba-tiba juga Dan Hee menawarkan dirinya untuk direkrut. Tetapi Sangjay menolaknya, karena Dan Hee adalah seorang tukang daging, tidak pantas berada di istana.
Namun pada keesokan harinya, tiba-tiba saja Danhe muncul dan mengaku sebagai anak gadis dari bangsawan tersebut. Dapat diketahui Danhe dan Junghwa yang asli telah merencanakan tentang pertukaran tersebut. Danhe akhirnya dibawa ke tempat wanita-wanita telah direkrut dikumpulkan. Setelah sampai, Sangjay menanyakan kepada Danhe tentang ambisinya yang bersikeras ingin ikut dalam perekrutan tersebut. Danhe hanya menjawab bahwa dirinya cuma ingin melunasi hutang ayahnya yang sangat banyak. Pada suatu hari, wanita-wanita yang telah direkrut pun akhirnya dibawa ke istana. Sang raja pun terlihat sangat bersemangat dan atoh-atohna melihat ribuan wanita cantik yang telah dikumpulkan Sangjay tersebut. Beralih ke scene yang lain, terlihat beberapa menteri-menteri kerajaan yang sedang berkumpul. Mereka tidak menyukai tindakan sang raja dan sedang merencanakan kudeta. Sekelompok orang-orang ini dipimpin oleh menteri yang bernama Wonjong. Hari untuk menjadi proses seleksi pun akhirnya tiba dan dimulai. Wanita-wanita yang telah direkrut dipilih berdasarkan fisik dan kemampuan mereka dalam memuaskan pria. Di sini banyak aturan anjir, mulai dari bulu baoknya yang harus tipis, lubangnya harus berada di depan. Mereka juga dicolok-colok oleh gagang coet yang pada gede sampai mendesah anjir. Oke, lanjut. Sementara itu, Sangjay yang tertarik kepada Danhe, secara pribadi ia mengajarkan tentang apa-apa yang disukai oleh sang raja. Sementara di sisi lain, seorang permaisuri yang mempunyai pengalaman mantap-mantap dengan sang raja, ia mengajarkan Seo posisi-posisi yang diinginkan oleh sang raja, mulai dari posisi doggy style sampai yang lainnya. Singkat cerita, wanita-wanita yang telah direkrut pun tinggal menyisahkan dua wanita terkuat yaitu Danhe dan Seo. Akan tetapi Sangjay yang melatih Danhe sedikit-sedikit mulai menaruh perasaan kepadanya. Di sini juga tiba-tiba kita dibawa untuk flashback. Ternyata identitas Danhe yang sebenarnya adalah seorang putri bangsawan dari keluarga Kim Il Sung, di mana ayahnya telah dibunuh oleh raja karena dituduh sebagai seorang pengkhianat. Dan pada waktu itu juga saat mereka masih remaja, Sangjay jatuh cinta pada Danhe. Buat kalian yang bingung dan bertanya bukankah ayah Danhe adalah rakyat biasa, sebenarnya itu bukan ayah aslinya ya Wak, namun ayah angkatnya. Oke, lanjut. Hari penentuan akhirnya telah tiba. Dua wanita yang terpilih kemudian diperintahkan melakukan pertunjukan di depan sang raja. Seo yang mendapat giliran pertama, ia menampilkan tarian-tarian yang sangat erotis. Sementara itu Danhe menampilkan tarian-tarian pedangnya. Tiba-tiba pertunjukan terhenti dan dari arah belakang terlihat ada seseorang yang telah menembakkan anak panah yang menyasar Danhe. Sangjay yang melihat kejadian itu, ia langsung berlari untuk menyelamatkan Danhe. Sehingga anak panah tersebut meleset dan hampir saja mengenai sang raja. Setelah kejadian itu, dapat diketahui bahwa orang yang ingin membunuh Danhe adalah orang suruhan ayahnya Sangjay. Ia telah mengetahui bahwa Danhe adalah seorang tukang daging dan tak ingin raja tahu bahwa ia adalah anak dari seorang bangsawan yang telah dibunuhnya. Sehingga ayahnya Sangjay berusaha keras untuk menyingkirkannya. Sementara itu, Sangjay yang telah mengetahui lebih dulu identitas Danhe, ia juga telah mengetahui rencana Danhe yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya kepada sang raja. Sangjay pun meminta Danhe untuk mengurungkan niat dan balas dendamnya, dan berjanji menggunakan kekuasaannya untuk mengeluarkan Danhe dari istana. Namun Danhe menolaknya dan mengancam Sangjay bahwa dirinya akan membunuh Sangjay apabila ia berusaha menghentikan rencana tersebut. Setelah insiden penembakan anak panah, Sangjay pun mengambil kesempatan itu untuk memfitnah beberapa menteri yang tidak ia sukai. Sehingga sang raja yang telah sepenuhnya percaya dengan segala ucapan Sangjay, ia kemudian memerintahkan untuk mengeksekusi para menteri-menteri dengan cara menembak mati. Setelah semua kekacauan yang terjadi, sang raja pun meminta untuk membatalkan acara perekrutan wanita yang akan menjadi permaisuri barunya. Akan tetapi, salah satu menteri menyarankan agar raja tetap melanjutkan perekrutan tersebut. Ia juga berkata bahwa mereka telah menemukan dua kandidat terbaik yaitu si Seo dan si Danhe. Kemudian sang raja pun memerintahkan mereka untuk saling beradu ketahanan dan pemenangnya akan mendapatkan kepala yang cantik. Mereka pun kemudian beradu dengan berbagai gaya posisi. Mulai dari doggy style hingga ngadapang, nangkuban, nonggeng, sampai akhirnya Danhe lah yang berhasil membuat Seo mencapai klimaks. Sang raja yang telah melihat Seo klimaks, ia langsung mengeluarkan pedangnya dan bermaksud untuk membunuh dan memenggal kepala Seo. Namun Danhe melindungi Seo dan berkata bahwa dia tak cantik lagi apabila ia dibunuh.
Sang raja pun luluh menuruti permintaan dan langsung memerintahkan Seo untuk menjadi pelayan Danhe. Sedangkan Danhe sebagai pemenang, ia harus mulai melayani sang raja mulai besok. Tiba saatnya Danhe harus melayani sang raja. Sangjay ditunjuk sebagai orang yang harus menjemput Danhe. Kemudian ia datang ke tempat Danhe berada. Namun ternyata Sangjay tidak membawa Danhe ke istana. Ia malah belok ke semak-semak dan menyuruh Danhe agar pergi sejauh mungkin dari istana. Tapi setelah dilihat, ternyata itu bukan Danhe melainkan si Seo. Seo pun menjelaskan pada Sangjay bahwa itu adalah perintah yang diberikan oleh Danhe. Di sini yang lain, Danhe pergi ke istana seorang diri. Sebelum masuk ke istana, ia dihadang oleh Menteri Wanjong dan ia memberitahu Danhe bahwa dirinya akan merencanakan pemberontakan. Menteri Wanjong juga mengetahui bahwa Danhe merencanakan ini semua untuk membunuh sang raja. Ia juga memberitahu Danhe agar menggunakan pisau yang berada di kamar sang raja untuk membunuhnya. Akhirnya Danhe masuk ke kamar sang raja. Dan sang raja cabul yang tidak sabaran langsung menghampiri Danhe dan mencumbunya untuk mantap-mantap. Namun Danhe memberikan terlebih dahulu teka-teki pada sang raja dan memberikan raja 3 kali kesempatan untuk menjawabnya. Sementara itu saat sang raja sedang nunduk dan menjilat-jilat pahanya, Danhe menggunakan kokotnya untuk mengambil yang berada dekat di tempat tidur sang raja. Sang raja kemudian menjawab teka-teki yang diberikan oleh Danhe dan semua jawaban sang raja pun salah. Tanpa berpikir panjang, Danhe pun langsung mengeluarkan pisau dan menodongkan pisaunya kepada sang raja dan berencana untuk menusuknya. Namun tiba-tiba juga salah satu menteri menangkis pisau Danhe hingga terjatuh. Menteri ini juga telah mengetahui identitas Danhe dan merencananya untuk membunuh sang raja. Pada akhirnya rencana Danhe pun gagal total dan ia kemudian ditahan. Keesokan harinya, Danhe diperintahkan menghadap sang raja untuk menanyakan tentang siapakah yang telah memerintahkan Danhe untuk membunuhnya. Namun karena Danhe hanya diam saja tanpa ada jawaban, sang raja pun membawa orang-orang yang berkaitan dengan Danhe. Ia adalah ayah angkatnya Danhe. Sang raja pun langsung memerintahkan bawahannya untuk memenggal kepalanya. 이 미친 백정보다도 못한 놈아, 정신 차려라 제발. Raja juga membawa hulu tengkorak ayah Danhe yang telah meninggal dan menghancurkannya di depan Danhe. Setelah menyiksa Danhe, sang raja kemudian memanggil Sangjay karena dialah yang telah merekrut dan membawa Danhe yang hampir membunuhnya. Raja pun memerintahkan Sangjay untuk membunuh Danhe agar nyawanya bisa ia ampuni. Kemudian Sangjay pun melaksanakan perintah itu dan mendatangi Danhe yang berada di ruangan tahanan. Namun sebelum membunuh Danhe, ia memberikan racun yang dapat membuat orang mati suri. Setelah menusuk-nusuk Danhe, ia pun mendatangi kembali sang raja untuk menunjukkan padanya pedang yang telah ia gunakan untuk menusuk Danhe. Dan akhirnya sang raja pun mengampuni Sangjay dan memerintahkannya untuk kembali merekrut wanita-wanita yang akan dijadikan permaisuri. Kemudian Sangjay mendatangi Seol dan memintanya untuk merawat Danhe yang sedang mati suri. Setelah itu Sangjay kemudian bertemu dengan Menteri Wanjong dan menawarkan kerjasama untuk meruntuhkan tahta sang raja untuk balas dendam atas meninggalnya seorang adik dari si Menteri Wanjong ini. Sangjay mulai lagi melaksanakan perintah raja untuk kembali merekrut wanita-wanita di seluruh penjuru negeri. Namun kali ini Sangjay sengaja melakukannya dengan sangat keji agar rakyat-rakyat semakin marah kepada sang raja. Beralih ke scene yang lain, Menteri Wanjong dan sekutunya juga mereka telah merencanakan untuk menyerang istana. Setelah Sangjay melaksanakan tugasnya, ia kembali mendatangi sang raja dan berkata bahwa wanita-wanita yang telah direkrutnya butuh istirahat sebelum dipertemukan dengan sang raja. Mendengar hal tersebut, sang raja kemudian ngamuk karena dirinya ingin ngencrot namun tidak ada lubang. Karena melihat sang raja yang begitu sange, akhirnya Sangjay secara pribadi mengantarkan raja ke tempat peristirahatan wanita-wanita yang telah direkrutnya. Namun setelah sampai di rumah peristirahatan tersebut, sang raja melihat bahwa ruangan itu hanyalah ruangan kosong dan tidak menemukan siapapun. Pada saat itu juga Sangjay mencabut pedangnya dan kemudian menusuk-nusuk paha sang raja. 그럼 약속대로 홍청대를 대령하고 소인은 물러나겠습니다. 살결이 희고 둔부가 실하며 콧대가 높은 게 친정전하의 취향이시니 부디 어여삐 살펴 성근으로 남으시옵소서.
juga mengurungnya di ruangan itu bersama sekelompok babi. Puas ya akan tak anjing ah. Sementara itu di istana sekelompok orang-orang yang dipimpin oleh Menteri Wonjong mulai melaksanakan pemberontakan. Dia pun masuk ke dalam istana untuk mencari sang raja yang akan ia bunuh. Beralih ke scene yang lain, Dan He juga telah memasuki istana dan masuk ke kamar sang raja dengan memegang sebuah pedang. Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang manusia bertopeng dengan menggunakan jubah sang raja. Di sini mulailah terjadi adu pedang dan si Dan He lah yang memenangkan pertarungan itu sampai manusia bertopeng itu jatuh dan tersungkur. Saat akan melakukan untuk membunuhnya, Dan He kemudian menyadari dari sorot matanya bahwa manusia bertopeng itu bukanlah sang raja yang ia cari, melainkan itu adalah Sang Jai. Dan He kemudian membiarkan Sang Jai agar tetap hidup untuk menembus semua dosa-dosanya dan bergegas untuk pergi. Namun setelah Dan He bergegas untuk pergi, tiba-tiba saja ayahnya Sang Jai muncul dan menembakkan panah ke tubuh Dan He. Pada saat ayahnya mau menembakkannya juga, Sang Jai akhirnya menunjukkan wajahnya dan berkata pada ayahnya bahwa dirinya tidak ingin hidup seperti ini lagi, dan kemudian langsung menusuk dirinya sendiri dengan pedangnya sendiri. Akan tetapi ayahnya Sang Jai yang gila akan kekuasaan, ia akan mencoba membunuh Dan He, tapi tiba-tiba pasukan pemberontakan telah datang ke dalam istana dan langsung menembakkan beberapa anak panah pada ayahnya Sang Jai, yang mengakibatkan dirinya modar. 솔직히 진정 이목을 따야 끝이 나는 거겠지. 마지막 원이 있더냐? 저 흥청이를 멀리 내쫓아 주겠소. Setelah semua yang terjadi, beberapa hari kemudian Seo menceritakan pada rakyat bahwa Raja Yeonsan dikebiri sebelum akhirnya ia dibunuh oleh wanita-wanita penghiburnya, dan film pun berakhir. Oke, itu dia Wak, untuk alur cerita film kali ini. Gue sendiri kagak tahu apa pesan moral dari film ini, karena gue rasa film ini gak nyampe ke situ. Oke, terima kasih telah menonton. Bye.